Di tanah Kalimantan, di antara Sanggau dan Tayan, berdiri sebuah kota kecil yang dihuni oleh segelintir orang. Kota ini tidak ramai, namun memiliki kehidupan yang tenang dan damai. Di sana, hiduplah seorang ibu bersama dua anak lelakinya. Mereka bukan keluarga yang berkecukupan, tetapi sang ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Suatu hari, kedua anak itu merasa tidak ingin terus hidup dalam kemiskinan. Mereka ingin mengubah nasib dan mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Dengan tekad kuat, mereka memutuskan untuk pergi merantau, meninggalkan kota kecil tempat mereka dibesarkan. Sebelum pergi, mereka menitipkan seekor ayam jago kesayangan mereka kepada sang ibu. Ayam itu telah mereka pelihara sejak kecil, dan kini menjadi satu-satunya kenangan yang mereka tinggalkan. Sang ibu, meskipun berat hati, hanya bisa merelakan kepergian anak-anaknya. Sebagai bekal, ia menyiapkan makanan seadanya, lalu dengan mata berkaca-kaca, ia melepas mereka dengan doa dan harapan. Tahun demi tahun berlalu, dan kedua anak itu berhasil. Mereka menjadi saudagar kaya, hidup bergelimang harta, dan masing-masing telah berumah tangga dengan wanita cantik jelita. Suatu hari, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Dengan kapal megah, mereka menyusuri sungai Kapuas yang membentang luas. Setibanya di Sanggau, mereka bersandar sejenak untuk beristirahat. Kedatangan dua saudagar kaya ini menghebohkan penduduk setempat. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga sang ibu. Ia yakin, saudagar kaya yang singgah itu adalah anak-anaknya yang dulu pergi merantau. Dengan penuh harapan, ia membawa ayam jago titipan anak-anaknya dan sedikit makanan, lalu bergegas menuju Sanggau. Saat tiba di sana, benar saja kedua saudagar kaya itu memang putra-putranya. Dengan penuh kerinduan, sang ibu langsung berlari dan memeluk si sulung. Namun, bukannya membalas pelukan itu, si sulung justru terkejut dan mendorong sang ibu. Ia pura-pura tidak mengenali ibunya sendiri. Sebenarnya, ia tahu bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Namun, rasa malu lebih besar dari kasih sayangnya. Ia tak ingin orang-orang tahu bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa wanita tua itu bukan ibunya. Sang ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba meyakinkan si sulung dengan menunjukkan ayam jago yang dulu dititipkan kepadanya. Namun, si sulung tetap menolak. Dengan hati hancur, sang ibu beralih ke si bungsu. Namun, harapannya kembali sirna. Si bungsu pun melakukan hal yang sama, menyangkal dan berpaling darinya. Air mata sang ibu mengalir deras. Dengan langkah gontai, ia pergi meninggalkan tempat itu. Dalam kesedihannya, ia berdoa kepada Tuhan, meminta keadilan atas perlakuan kedua anaknya. Jika memang mereka adalah darah dagingnya, ia meminta agar Tuhan memberi hukuman yang setimpal. Beberapa hari kemudian, kedua saudara itu melanjutkan perjalanan mereka menyusuri sungai Kapuas. Namun, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah kelam. Angin kencang berhembus, ombak bergulung-gulung, dan badai besar menerjang kapal-kapal mereka. Kapal-kapal itu hancur berkeping-keping. Kedua saudara itu baru menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun. Namun, semuanya sudah terlambat. Mereka tenggelam bersama seluruh harta kekayaan mereka. Waktu berlalu, dan di tempat kapal mereka karam, muncul dua pulau kecil. Penduduk setempat percaya bahwa pulau itu adalah jelmaan dari kedua saudara yang durhaka. Karena letaknya yang sejajar, seolah-olah seperti dua kapal yang sedang berlomba, pulau itu diberi nama Pulau Blumbak. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa harta dan kejayaan tidak ada artinya jika melupakan asal-usul dan orang yang telah berkorban demi kita.